Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, berjumpa kembali dengan saya Firas Bizi yang insya Allah akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa dengan hal-hal yang menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah. Berkat doa para pemirsa semua. Insyaallah selalu sehat ya Buya dengan keluarga. Amin. Amin. Semoga semuanya sehat. Amin. Lahir batin. Amin amin Allahumma amin. Baik Buya, langsung saja kita ke pertanyaan ya Buya. Mengenai tasawuf itu apa sih ya Buya? Tasawuf itu satu disiplin ilmu. Kalau ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini isyarat dari hadis Jibril yang pernah kita sebutkan dalam kitab penjabaran hadis Jibril atau Sam'iyat. Adalah tentang keimanan, ilmu tauhid. Ilmu fikih adalah tentang bagaimana membangun keislaman yang benar. Tasawuf ilmu ihsan. Hanya mungkin sebagian orang alergi atau nggak senang dengan istilah tasawuf. Dan memang istilah tasawuf tidak pernah disebut oleh Rasulullah. Itu penyebutan istilah ini oleh para ulama. Sehingga sebagian ingin merubah, jangan pakai istilah tasawuf deh, pakai tasawuf, pakai istilah yang ada, misalnya tathhirul qulub, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Boleh-boleh saja lah musyahata fil istilah, nggak perlu kita ribut urusan istilah. Tapi kami pribadi ingin mempertahankan istilah tasawuf. Kenapa? Istilah itu sudah mengakar dari masa ke masa. Karena di sana ada orang yang mencaci maki tasawuf. Kalau di sana orang mencaci maki tasawuf, tidak kita jelaskan bahwa tasawuf itu benar, maka giliran ke anak cucu, mereka anak cucu itu bermusuhan dengan ahli tasawuf. Sementara ulama-ulama kita dahulu adalah ahli tasawuf. Sehingga para ahli hadis pun kalau ingin menyanjung seseorang itu dengan gelar sufi. Kalau sufi sudah makom tinggi, bukan sekedar iman Islam, tapi sudah makom ihsan, tingkat tinggi, tasawufi. Jadi tasawuf adalah salah satu ilmu. Secara bahasa memang berbeda. Dari masa itu tasawuf yang jelas menjadi istilah. Kalau secara bahasa ada mengatakan tasawuf dari kata, misalnya dari kata sof. Karena sof itu adalah sof, orang ahli tasawuf senang ibadah, jadi sofnya selalu pertama sof. Barisan ada mengatakan kata sofa, ya sofaan, sofi, bersih hati. Yang kedua, ada yang mengatakan istilah bahasanya. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata ashabus suffati. Ada orang pada zaman Nabi itu yang menghindarkan dunia, meninggal dunia hanya ingin dekat dengan Nabi, hidup sufah itu. Sufah itu di bagian masjid Nabi itu namanya sufah. Seperti Abu Hurairah, ashabus suffati. Macam-macam. Ada orang ahli tasawuf yang mengatakan ahli tasawuf itu adalah orang yang sudah menghilangkan dari gemerlap dunia, kesenangan dunia, sehingga hanya menggunakan baju dari suf tuwal. Ini macam ada mengatakan tasawuf itu dengan kata sopos. Dalam bahasa Yunani apa itu yang artinya sopos itu hikmah. Sehingga ahli tasawuf itu adalah ahli dalam hikmah. Itu adalah penjelenterehan tentang makna saja. Terlepas dari itu semuanya. Bahwasanya tasawuf adalah satu disiplin ilmu tasawuf. Bahasa sederhananya adalah ilmu membersihkan hati, ilmu khusyuk, ilmu ikhlas, ilmu hati itu ilmu tasawuf. Ilmu bersihkan hati. Makanya dibahas dalam ilmu tasawuf bagaimana kita menghilangkan dengki, benci. Makanya, lah kok dikatakan ilmu tasawuf sebagai ilmu yang sesat, bagaimana? Memanglah ini yang kita perlu ingatkan. Ada penjahat tasawuf di sana. Seperti Islam kan hebat, tapi ada orang merusak Islam atas nama Islam karena kebodohannya kan? Ahli sunnah wal jamaah benar, tapi ada orang ngaku. Sama, tasawuf adalah pohon rindang. Cara beragama yang istimewa. Tasawuf. Cuman ada benalunya kadang. Tasawuf ngaco itu. Tasawuf nggak mau sholat. Tasawuf ngelantur. Tasawuf pakai ilmu rasa saja, nggak pakai dalil yang jelas. Menjerumuskan. Ini muncul. Setiap masa ada begitu tuh. Setiap zaman itu yang diperangi oleh Imam Ghazali. Itu diperangi oleh Imam Haddad. Perusak-perusak tasawuf, penjahat-penjahat tasawuf ini. Tasawuf hak. Imam Qusyari, Imam Junaid al-Baghdadi, tasawuf benar. Nah ini, kemudian karena tasawuf adalah sudah bicara hati, maka ini harus ada bentengnya. Kalau orang bicara tasawuf nggak punya benteng ini jebol dia. Karena urusannya seorang murid percaya sama guru. Sehingga apa omongan guru langsung didengar. Gurunya khayal,
Bisa jadi. Atau betul ilham. Nggak bisa bedakan. Murid kan nggak tahu ini ilham atau khayal atau guru dusta. Sehingga setiap omongan guru langsung didengar oleh murid begini-begini. Dipercaya, disebar ke sana kemari. Loh, guru tuh ngomong atas dasar apa? Coba. Bisa jadi nama syatohat. Ilmu tasawuf. Syatohat itu omongan seorang guru yang dalam keadaan tenggelam dalam cinta kepada Allah, itu tidak menjadi sebuah ilmu. Nggak boleh disebarkan juga. Seperti orang lindur. Cuman kalau lindur kan dalam keadaan lupa kepada Allah. Tapi kalau ini saking cinta kepada Allah, lalu muncul ucapan-ucapan yang secara zahir tidak sesuai dengan syariat. Itu nggak boleh kita sebarkan. Kalau katakan orang gila dengan orang gila, orang lindur. Seorang sufi tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Tapi bukan ilmu ini yang boleh kita sebarkan. Nah sekarang ada orang, makanya bahaya sekali. Bicara tasawuf nggak pakai benteng fikih sama benteng akidah jebol. Bahaya banget. Akan muncul penjahat syariat. Penjahat tasawuf sehingga mengentengkan syariah. Sufi sesungguhnya itu dia. Orang yang di tengah malam menangis sholatnya. Di saat ketemu dengan saudaranya tidak pernah menyakiti. Baik dengan lesannya, dengan pemikirannya, dengan perilakunya. Nah sekarang sufi bikin gara-gara, bikin ribut, bikin masalah. Sufi menyejukkan. Bahkan sampai katakan sufi itu latif bi qalbihi. Seorang sufi itu kalau seandainya ditawafkan hatinya, dibongkar itu sudah nggak malu. Karena apa? Omongannya sesuai dengan hatinya. Jadi bukan action, bukan. Tapi urusan pribadi antara dia dengan Allah. Sebagai kalau dalam hadis Jibril, makamnya makam ihsan. Dia merasa dilihat oleh Allah. Dan ini harus memangkas kesombongan. Ini jadi tasawuf adalah ilmu hakikat, ilmu sesungguhnya. Justru dengan tasawuf inilah maka berfikih menjadi benar. Berakidah menjadi benar. Orang akidah teori loh ya. Apakah jaminan orang yang bisa menghafal sifat-sifat Allah, bisa membuat buku akidah itu 3 jilid, dia bisa menangis tengah malam? Belum jaminan. Itu kan ilmu akal, teori. Sebab akidah ada hubungannya dengan akal. Penukilan ilmu. Berfikih kan bisa. Apakah jaminan setiap yang mempelajari ilmu sholat, kemudian dia melakukan sholat khusyuk dalam sholatnya? Belum tentu. Maka ini ilmu terpenting, ilmu tasawuf. Bukan bid'ah. Sebagian orang katakan tasawuf bid'ah. Dan memang kita gelisah dengan sebagian pelaku tasawuf ini yang merusak tasawuf. Sehingga orang menjadi ingkar dengan tasawuf. Kami katakan bahwasanya tasawuf ada manhajnya. Kata Imam Junaid. Bahwasanya apa? Tariqatuna wa madhabuna muqayyadun bil kitabi wa sunnati. Cara bertasawuf kami adalah harus panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan asal liar ngomong, nggak ada jelasnya. Hadilnya nggak ada. Dalilnya gimana? Rasa. Dalilnya gimana? Ilham. Ilham bukan hujjah. Kalau ingin bertasawuf, kembalikan umat kepada syariat. Jadi khusyuk itu tasawuf sejati. Jangan dibawa ke hal-hal yang aneh-aneh. Nggak perlu kita. Kita perlu tasawuf bagaimana? Ini loh, tasawuf yang sejati. Yang disepakati oleh semua orang. Dan itu yang dirindukan. Anda dengan Allah baik. Kalau bicara sholat, Anda sangat khusyuk. Bicara dengan berbakti pada orang tua, Anda nomor 1. Silaturahmi terjalin. Saling mencintai. Tidak mendendam. Tidak ngedengki. Bisa menahan emosi. Oh, itu sufi. Bicaranya adalah baca kitab Ihya Ulumuddin sampai jam 3 malam misalnya. Wah, tasawuf, maqamat dan sebagainya. Ngedendam sama ustadz sufi sebelahnya. Mengatakan, ini tarekoh saya yang paling bagus. Ngomong gitu aja sudah hilang dari tasawuf, dia sombong. Nggak sadar dia. Selain itu nggak benar. Guru yang paling hebat hanya guruku. Kerendahin orang lain, nggak sadar dia. Pokoknya iman, kelompok terhebat kelompokku. Ajib, tertipu. Itu bukan sufi, itu sufi palsu. Sufi itu adalah tawadhu, sabar, penuh kasih. Tidak ada dendam. Ada dendam segera dipangkas. Lah itu. Nah, makanya yang kami sampaikan, yang menjadi masalah adalah penjahat tasawuf. Maka sisi lain, istilah tasawuf akan kami perhatikan. Nggak akan kami rubah dengan istilah yang lain. Karena apa? Ini istilah sudah mengakar. Maka kami himbau jangan merubah. Mungkin rubah, oke, tazkiyatun nufus. Tidak, saya tetap tasawuf sufi. Dan saya tidak aku mengatakan, ana mutasawwif. Ana mengikuti jalannya ahli tasawuf. Maka masih ingat yang hafal lagunya anak-anak? 5 identitas. Islam, ahli sunnah wal jamaah. Bermadhab, tasawuf. Islam apa? Islam ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah. Tasawuf, bermadhab. Ini 5 identitas. Masya Allah. Seperti itu. Jadi penting tasawuf. Jangan main-main urusan tasawuf. Dan karena tasawuf adalah ini hati-hati lagi.
Karena orang bertasawuf itu akan sampai makom tinggi di hadapan Allah, secara otomatis akan tinggi di hadapan Manusia. Sehingga ada orang sok bertasawuf biar dianggap tinggi oleh manusia, dianggap wali. Kerumunin orang. Nah, ini penyakit ini. Bukan waliullah, tapi syaitan, walinya syaitan. Nah, ini Imam Ghazali itu marah dengan model-model sufi-sufi palsu itu. Sufi-sufi palsu itu merusak tasawuf. Jadi nih yang ngomong ini, sehingga sufi palsu itu mengomentari ahli syariat itu, itu hanya cangkangnya saja, belum sampai dalamnya. Rasulullah pakai bahasa cangkang, innalillah. Nabi Muhammad bilang cangkangnya. Ulama-ulama Imam Ibnu Hajar itu mencangkang. Ini su'ul adabnya sebagian orang. Pastikan. Gayanya ahli tasawuf begini tuh biasanya musuhan sama saudaranya. Sama adiknya nggak akur. Yang gampang ngomong, ngerendahkan ahli syariat. Saya sanjung ahli tasawuf. Tapi ingat syariat yang bersyariat. Yang nggak bersyariat tidak. Ya, ini ada orang, setiap ada, kan ada orang mungkin cerita tentang makom wali gini. Ada yang ingatkan jangan begitu. Ente masih cangkang, itu belum nyampe. Entenya barusan yang rendah itu jadi cangkang dia. Yang rendah itu jadi cangkang, nggak sadar dia tuh. Ngomongin orang cangkang, dia jadi cangkang. Nggak begitu. Syariat nomor satu. Syariat nomor satu. Kalau nggak berpegang syariat, agama jadi mainannya iblis, mainannya setan. Sok bertasawuf, sok begini-gini. Nggak ada rambu-rambu syariat Nabi Muhammad. Makanya kalau ingin bertasawuf, belajar ilmu fikih yang benar, belajar ilmu akidah yang benar. Makanya kata Sulaiman Al-Qurdi, para murabbi mengatakan bahasanya, syaratnya mursyid adalah ayyakuna aliman bi usulil aqidati wa furu'is syariati. Orang yang bertasawuf sejati, dia wajib akidahnya kuat, fikihnya juga kuat. Jadi guru mursyid fikihnya nggak benar, melakukan pelanggaran syariat. Mana mungkin wali begitu? Ya nggak bisa dong. Itu kan makomnya beda, nggak ada. Ya. Kan dulu ada Hallaj, tahu Hallaj? Dalam kisah. Ya. Hallaj itu adalah kisah akhirnya dipenggal lehernya. Ternyata dia adalah wali. Sebab perilakunya adalah melanggar syariat. Dia mengatakan anal haq. Mengatakan aku adalah Allah. Dipenggal oleh syariat. Yang menggal masuk surga atau neraka? Masuk surga. Para wali yang memenggal. Halal dipenggal dalam kisah. Lalu setelah itu katanya konon, wallah alam kebenarannya, darahnya menuliskan la ilaha illallah. Lalu husnudzon kalau Halal itu wali yang waktu ngomongkan al-haq, dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Ini terbukti kalau sudah dipenggal lehernya, baru darahnya nulis, baru kita husnudzon dia wali. Lah ini melanggar syariat kita husnudzon. Dipenggal lehernya dulu, baru ngalir darahnya, baru kita husnudzon. Jangan main-main syariah sudah. Yang main-main syariah merusak umat. Sehingga umat tidak berpegang dengan syariat, berpegang dengan khayal. Hati-hati, ini harus kita tegaskan. Siapapun yang masuk dari tasawuf waspada. Kalau itu masalah pengalaman pribadi seperti Ibnu Arabi, seperti Abdul Karim Jili, pengalaman pribadi yang sangat spesial, jangan disebarkan ke orang dong. Anda nyebarkan sudah keluar dari manhaj itu. Sampai dikatakan, mimpi ketemu Nabi aja nggak perlu ceritakan ke orang. Apalagi masalah hal, aku sudah begini. Fitnah. Kalau memang Anda betul, pasti Anda sembunyikan hal itu. Sehingga hal itu termasuk karamat. Apa waliullah dikatakan? Wali itu menyembunyikan karamatnya seperti wanita menyembunyikan darah haidnya. Bukan diobral, seolah aku sudah makom, aku sudah sampai begini. Itu bahaya banget dalam bertasawuf. Ingat, tasawuf harus dengan syariat. Ingat, berarti Anda sekarang belajar tasawuf? Nggak usah mencari si A, si B, si C begitu. Nggak, cari diri Anda sendiri. Saya nggak ngomong tentang orang loh. Kadang-kadang ngomong begini langsung, wah Buya ya nggak. Akhirnya nilai, kata Buya, berarti Ustaz itu nggak benar ya. Anda keluar dari tasawuf saat ini. Itu ngoreksi diri Anda, diri saya sendiri. Nggak usah ngoreksi orang lain. Selesai. Nggak usah cari-cari ustadz siapa yang mau seperti Buya sampaikan. Nggak perlu. Saya belajar, kuping Anda, kuping saya yang dengar. Ini harus serius belajar tasawuf, jangan main-main. Kita sering saat tasawuf dibikin main-main. Akhirnya musuh-musuh tasawuf tambah ramai. Wah tasawuf ini aneh-aneh. Tasawuf gitu. Aduh, ini gara-gara penjahat tasawuf tadi. Masya Allah. Baik, berarti seorang muslim ini kita harus... Oh iya, bertasawuf harus dong membersihkan hati. Bab ihsan. Hanya bab istilah saja. Tasawuf itu berihsan tadi. Cuman karena dalam bertasawuf ada menjahat tasawuf, sehingga ada orang antipati dengan istilah tasawuf. Saya akan kembalikan. Istilah tasawuf harus kembalikan. Istilah sudah mengakar dari masa ke masa. Cuman harus benahi dong tasawuf. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Maksudnya bukan dibenahi tasawufnya. Dibenahi dong di cara bertasawufnya sebagian orang. Jangan bertasawuf dengan cara yang salah. Harus dikanci. Apa kuncinya? Akidah benar sama fikih yang benar, baru tasawufnya lempeng. Nggak ada ini semua bohong. Nggak belajar ilmu syariat. Ada orang bicara tentang ilmu ikhlas.
Ikhlas itu sedekah dulu ya Ustadz. Nggak sedekah ngomong ikhlas, ngomong hayal itu. Gimana saya akan menyifati sifat khusyuk? Sholat dulu baru ngomong khusyuk. Bicara khusyuk dalam sholat, nggak punya sholat. Ini kan orang hayal. Ini biasanya sufi-sufi palsu itu sering hayal. Bicara tentang makom itu akan diraih dengan ibadah, dengan ini. Ibadahnya enggak. Khusyuk sholat itu gimana? Ya. Kalau sudah ada sholatnya. Betul. Ikhlas dalam sedekah, kalau ada sedekahnya. Itu sifat hati. Amal dohir yang enggak ada mau disifati bagaimana? Ini yang harus dipahamkan. Ya. Anda semua ahli iman. Bertasawuf itu harus. Tapi dengan cara yang benar. Tapi itu bukan main-main, ini urusan dengan Allah. Baik. Tapi ingat, awas jangan nilai orang lain. Anda nggak mengajar begini, Anda nilai orang lain fulan-fulan, wah Anda keluar dari tasawuf yang sejati. Kita tasawuf berfikih, akidah yang kuat. Masya Allah, syukran jazilan Abu ya atas jawaban-jawabannya nih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.